Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran dijelaskan surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahuinya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan, padahal dia mengetahuinya. Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang. Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji tentang zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Dalam zakat mal itu ada zakat perdagangan. Apa zakat perdagangan itu? Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi. Yang pertama, motivasi untuk berbisnis atau untuk diperjualbelikan, dan motivasi untuk mendapat keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dan dikurangi hutang yang berjangka pendek. Hutang yang jatuh dalam masa 1 tahun. Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah sampai 1 nisab, maka zakat wajib dikeluarkannya. Menurut madhab Imam Syafi'i menetapkan 6 syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan didapat melalui penukaran seperti pembelian dan bukan melalui semisalnya harta warisan. Kedua, pedagang hendaknya berniat untuk melakukan perdagangan ketika akan tukar menukar berlangsung atau ketika berada di dalam majelis akad. Dan jika tidak, ia harus memperbarui niat perdagangan tersebut. Ketiga, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri. Yang keempat, mencapai waktu 1 tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. Seperti contoh, mulai dagang bulan Rajab, tiap-tiap akhir bulan Jumadil Akhir, harta tersebut harus dihitungnya. Dan ketika hasilnya sudah sampai 1 nisab, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Sudah menjadi kesalahan umum di masyarakat kita bahwasanya zakat semua itu dikeluarkan
pas waktu pada bulan Ramadan atau waktu sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Lah, hal yang seperti itulah yang tidak diperkenankan di dalam zakat perdagangan. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari 1 nisab. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Keterangan ini diambil dari kitab Risalatus Syam dan kitab Fathul Wahhab bab zakat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita tentang zakat. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Dari kami, ketika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ada pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Akhirnya dari kami, wabillahi taufiq waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.